bersabda di dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbulun fihima wa kasyirun minan nas as-sihat wal farah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada dua kenikmatan yang mana kenikmatan ini paling sering dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Nikmat ini paling sering manusia tidak menyadarinya bahwa ini adalah nikmat yang besar dari Allah, kata Rasulullah. Apa itu kedua nikmat? Yang pertama kata Rasulullah, as-sehat. Itulah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Yang kedua adalah al-faragh. Itulah nikmat waktu yang luang, waktu yang lapang, waktu yang luas. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang adalah nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Nikmat yang paling banyak manusia tidak sadar atasnya, kata Imam Nawawi. Sehingga banyak dilalaikan kedua nikmat ini oleh manusia. Saudaraku yang berbahagia, sadar atau tidak sadar, kesehatan adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Kesehatan al-afiyah, kesehatan jasmani, kebugaran rohani adalah nikmat yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di hadis-hadis yang lain Rasulullah menjelaskan kepada kita sekalian, jagalah kesehatan sebelum datangnya limaradika, sebelum datangnya ketika kamu akan sakit. Dalam hadis sahih yang lain Rasulullah katakan, nikmat kesehatan ini nanti kita mengetahuinya, nanti kita menyadarinya apabila jasmani kita sudah sakit. Ketika kita diberikan musibah sakit, baru manusia sadar betapa besarnya nikmat kesehatan ini. Ketika kita bangun berpagi-pagi setelah Allah istirahatkan, kita mesti bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas kita, di mana kita bekerja dengan profesi masing-masing. Sadar atau tidak sadarkah kita bahwa tanpa dengan kesehatan mustahil kita dapat berpagi-pagi keluar rumah untuk mencari nafkah keluarga. Tanpa adanya kesehatan mustahil kita dapat membantu tulang untuk mencari rezeki yang halal. Tanpa dengan kesehatan mustahil kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kesehatan tidak akan mungkin kita mampu mengendarai kendaraan. Tanpa kesehatan tidak mungkin kita mampu berjalan kaki menuju ke rumahnya Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Tanpa dengan kesehatan mungkin mustahil kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Begitu juga aktivitas lainnya saudara yang berbahagia. Sehingga tidak heran dalam hadis-hadis sahih Rasulullah
memohon kesehatan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya Allah, sehatkan diri kami, sehatkan jasmani kami, sehatkan rohani kami. Karena hanya dengan kesehatan ya Allah kami dapat beribadah, beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Kita nanti sadar bagaimana nikmat mata penglihatan begitu besar. Ketika nanti kita dibutahkan oleh Allah, baru kita sadar bagaimana nikmatnya mata. Kita sadar bagaimana nikmatnya telinga pendengaran. Ketika nanti kita sudah pikun tidak dapat mendengar, kita baru sadar bagaimana nikmatnya tangan, nikmatnya kaki. Ketika kita nanti sudah pincang, sudah untung tidak punya tangan, baru kita sadar begitu besar ternyata nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian yang kedua, saudara yang berbahagia, adalah nikmat waktu yang begitu luang. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita sekalian, jaga 5 perkara, termasuk salah satunya nikmat ketiga, waktu itu luang, waktu itu kosong sebelum datangnya kesibukan, sebelum datangnya padatnya aktivitas. Maka manfaatkan waktu kosong dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Utamanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai salat sunnah, ketika selesai salat asar, ambil sedikit waktu luang untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua waktu ini tidak ada salat sunat, diharamkan salat sunat kedua waktu ini sampai matahari terbit dan sampai matahari terbenam. Maka manfaatkan kedua waktu ini, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. Manfaatkan untuk berzikir kepada Allah waktu luang yang subuh dan asar sebelum kita beraktivitas kembali. Kalau kita mampu, saudara yang berbahagia, dalam hadis sahih Rasulullah menjelaskan, man shalla subhi fi jama'at, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah di masjid, di masjid mana saja, summa qa'ada yashkurullah, kemudian dia duduk sejenak habis salat subuh tanpa berdiri untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali, tidak mampu 100 kali, 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditambah dengan salawat karena cinta kita kepada Nabi, 10 kali katakan. Maka apa yang kita dapatkan, saudara sekalian? Kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang makbul, tambah kata Nabi, sempurna pahala yang kita dapatkan. Bahkan di hadis yang lain, hadis sahih Rasulullah bersabda, siapa yang membacakan salawat kepada Aku sesudah salat subuh dan asar, asyara marrah, 10 kali saja, maka syafaat yaumul qiyamah, saya akan dapatkan dia syafaat, saya akan berikan nanti syafaat di hari kemudian. Mudah, ringan. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, saudara-saudaraku yang berbahagia, manfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bekerja, bermuamalah, bermuasyarat, berakhlak dengan sempurna sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesehatan ini akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga waktu-waktu yang kosong, sibukkan dengan beribadah dibandingkan dengan permainan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya
sampai tengah malam yang tidak ada urusannya, yang tidak ada manfaatnya, hanya menambah udara. Maka belajarlah sedikit demi sedikit kita meninggalkannya. Permainan yang tidak ada manfaatnya, maaf, yokerkan, caturkan, permainan meja kan, yang sebenarnya seorang muslim sudah belajar sedikit demi sedikit untuk menghindarinya. Jangan sampai dikala kita sia-sia, saudaraku yang berbahagia, di situ datang malaikat Israel menjemput kita dalam keadaan kesia-siaan. Setelah salat Isya tidak mampu kita beribadah tengah malam, jauh lebih baik kita untuk tidur sampai subuh, itu lebih mulia dibandingkan begadang tengah malam yang tidak ada manfaatnya, penuh dengan kelalaian. Rasulullah dalam hadis sahih yang menjelaskan, setelah salat Isya manusia terbagi 3 golongan. Ada golongan yang menyebabkan malam itu dia bermaksiat kepada Allah dengan penuh dengan kesia-siaan. Ada malam itu penuh dengan pahala dan keutamaan, dia isi dengan ibadah. Tetapi ada juga manusia, dia tidak rugi kata Rasul, tapi dia juga tidak untung. Paling tidak setelah salat Isya dia langsung tidur. Maka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kesia-siaan satu malam penuh. Demikian juga ketika kita pulang beraktivitas di waktu sore, lebih baik sempurnakan dengan ibadah, berzikir kepada Allah dibandingkan mencari pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya Islam yang sempurna, hidayah yang sempurna, sehingga kita tetap berada di jalan surat al-mustaqim, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fil Qur'anil Karim.